Halo, Nah, halo. selamat malam, Selamat Mas sore, sore Umay. dong. Oh sore ya, masih sore ya. Di mana lu, Re? Di jalan, baru selesai syuting. Udah kelar. Udah kelar. Hai. Kita info. Prilly udah join belum ya? Hai Cila, Hai Re, hai Umay. udah Ah, sembuh? Tadi suntik dulu sebelum live ini. kenapa lu, Sil? Sakit biasa. Tapi lagi musim flu banget. Tuh, Jaga kesehatan banget, sumpah. Jaga makan. Tuh, Jangan minum es terlalu banyak. asli sih. Jadi gue kayaknya flu abis nonton bioskop dan banyak banget kayaknya. maaf ya saya di mobil kurang pencahayaan. Baru saya syuting Iya deh, soalnya. project baru biasa. Banyak. Tapi kan DS juga harus maju terus. Ini. Tapi kalian yang pada nonton nih berapa? 2.000 orang. Upload dong ke TikTok. Yo dong, upload dong ke TikTok. Ini Uploadnya footage. bagian mana yang paling kalian relate gitu sama ceritanya Dear Stranger. Upload coba ke Upload TikTok. hashtag Dear Stranger karena kan orang banyak yang nyari itu biar lebih gampang. Iya. Kita hari ini mau ngapain sih? Loh kan Anda Gitu aja soalnya diajak kan Anda yang megang akun True ID nih. Berarti hostnya Anda, Mas. setuju saya. Iya ya. Gue gak tau lah, sumpah. Mana Prilly nilai gue invite. Pril, bantu gue Pril. Udah nggak tahu mau ngomong apa, guys. Iya, gue bingung. Mana sih Prilly? Re, breaknya cuma jam doang. Gak ada lagi ya jam lain ya. Kenapa? Re kamu dikasih break cuma jam 6 doang ya? Iya, enggak, aku udah selesai. Aku selesainya jam 6 syutingnya. Kalian mau video call aja gak sih? Maksudnya tinggal ngobrol berdua gitu kayak ada gue di sini. Ya, Mas. Lo kan katanya besok mau syuting juga nih. Iya. Wes. By the way, kalian udah nonton sampai episode berapa? Gue udah nonton semua sampai episode 3. Nonton semua. Yeah. What do you think? Episode kalau gue yang kayak kita obrolin waktu itu sih, mulai dari episode 3 gue dan seterusnya sangat excited sih dan suka banget. Soalnya kan udah mulai yang inti-intinya keluar nih dari episode 3. Apalagi mulai seterusnya nanti makin waduh. Iya. Lo gimana, Jel? Gue sih kebetulan kan selalu mengencourage teman-teman gue buat nonton dong Dear Stranger gitu. Iya lagi sama banget asli. Kalau gue nonton kan positif, jadi gue pengen tahu pendapat dari teman gue. Mereka nggak tahu proses di balik layarnya, mereka cuma menikmati doang gitu sebagai. Terus pas gue nyuruh sahabat gue nonton, mereka tuh bilang yang menjadi highlight dari episode 3 adalah scene yang pas adegan tragedi itu yang slow motion. Kata mereka itu real banget, bagus banget. Terus so far mereka merasa Dear Stranger itu emang kayak film dokumenter. Gue nanya kenapa dokumenter ya? Maksudnya saking real dan apa ya? Ya udah kayak orang ngobrol sehari-hari aja katanya. Terus gue itu komplimen atau bukan sih? Katanya iya dong itu komplimen. Apalagi pasin yang kita ketemu anak bertiga itu. Jadi teman gue tuh pernah ada di posisi itu gitu loh, Mai. Dia punya udah kenal dari SMP, tiba-tiba ceweknya datang terus ceweknya ini gue gitu. Terus gue kayak jadi memang bener-bener nyata ya. Ada orang yang gue seneng sih kalau karya kita bisa dekat sama orang-orang yang. Tapi emang kalau baper beneran rasanya emang nyampe sih orang sih. Maksudnya? Iya sih. Kenapa? Kalau baper beneran nyampe rasanya orang-orang. Oh, jadi maksudnya kan kalian jujur nih, dalam meraninya. Mas Surya punya ini. Ray pinter banget nih.
Actingnya keren, Ray. Progresif. Pinter berkelit. Bagus. Tapi kalau mana Umay kan mungkin udah banyak ikut ngedit segala macem. Coba dong Mas, lo yang udah tahu banget nih sampai endingnya nih. Ya kayak kemarin gue obrolin, maksudnya seneng banget gitu loh, kayak gue dapetin drama remaja yang nggak menye-menye, kita nggak jual halu doang gitu loh. Wah, bintang sang idola di sekolah, jago ribut, terus tidak ada cacatnya. Kayak kita nggak dapetin itu, yang kita dapetin itu ya anak doyan ribut, ngehe, terus nyontek mulu kerjaannya, dan ya itu kenyataannya kan gitu. Iya. Jadi gue seneng banget sih gitu, maksudnya pun juga dia punya love interest bukan sama anak yang paling cantik di sekolah gitu, maksudnya ini bukan gue memuji lo, nah gue bukan tidak memuji bukan ngatain lo nggak cantik ya, Cil, tapi maksudnya kan secara dandanan kita juga nggak mau lo yang terlalu prima dona sekolah banget lah gitu. Iya, menor mungkin dan lain-lainnya gitu, tapi emang kita pengen bikin karakter yang real aja gitu. Udah ada cover, ayo kita invite. Mana pilih? Oh ini udah. Setuju, gue setuju banget. Halo. Abis dari sorry ya guys, lama banget. Enggak, ini gue lagi di makeup tuh, lagi mau acara. Iya. Sibuk. Terus kan gue nanya, abis dari mana, bukan lagi ngapain sekarang? Oh, abis dari mana? Terserah gue lah. Lah, kok gitu? Abis makan sendirian ya tadi ya, yang porsinya banyak itu. Iya, kok tahu? Yeah. Iya, itu bener. Iya. Oh. Oke, bro. Seneng banget deh nge-hype orang-orang. Seru ya. Prel, gimana menurut lu Dear Stranger? Kita habis nonton episode 8 nih barusan. Iya. Enggak dong. Gimana menurut lo Dear Stranger? Kita tadi nanyain masing-masing pendapatnya. Kalau gue, pas gue episode-nya nih, kan lo preview, nggak usah dari preview deh, pas akhirnya gue kayak ya udah gue pengen ke sana gitu. Gue suka banget sama kayak kisah cintanya Kang Zalika, Surya, Hana gitu, karena real banget, bener-bener ya real. Ini yang bisa terjadi di anak-anak SMA gitu. Dan gue seneng banget lika-liku perasaannya Zalika ke Hana dan Hana ke Zalika sih. Karena secara nggak langsung mereka berdua itu sama-sama insecure, tapi insecure-nya tuh beda. Dan ini tuh yang sering banget dirasain sama perempuan-perempuan gak sih? Kayak kita tuh suka ngerasa insecure sama, ya kan, kayak ya gue aja gitu kadang suka ngerasa insecure sama perempuan lain. Tapi katanya perempuan lain itu justru juga insecure sama gue. Jadi sebenarnya tuh kita punya insecure yang beda-beda karena rasa karena rasa di diri kita tuh kadang perempuan tuh suka ngerasa nggak cukup gitu, apalagi kalau lagi suka sama cowok yang sama gitu kan. Dan jadi apa yang digambarkan di Dear Stranger tuh bener-bener relatable banget, bisa terjadi. Sama gue juga suka sih kayak karakternya, kayak love interest-nya ke Surya gitu. Makanya gue pengen banget mainin, karena ya kadang kita harus berkorban dan harus jadi orang yang paling ngerti gak sih, supaya bisa sama-sama sama orang yang kita sayang. Iya, padahal setuju. Kak Prilly pernah nggak mengalami itu di dunia nyata gitu? Harus mengerti biar terus sama orang itu. Pernah sih, tapi habis itu ujung-ujungnya ya aku sadar bahwa hubungan itu dua arah. Diri sendiri. Gak bisa lah cuma kita doang. Gue gitu.
ujung-ujungnya ngatain diri sendiri ya. Gak, Mbak bisa nggak tangannya jangan nutupin mata Prilly, Mbak. Mbak. Lagi makeup. Nah, gitu. Makasih, Mbak. Makasih untuk ngerti orang gitu. Biar bisa sama-sama terus. Cuma ternyata berjalannya waktu hubungan itu kan dua arah ya gitu. Kalau Ashira sendiri pernah gak ngalamin yang kayak Hana atau ngalamin kayak Zalika yang harus friendzone sama temennya gitu? Friendzone sama lawan main pernah gak? Coba ada gak? Enggak. Kalau tapi sebelumnya kita kedatangan Tom Holland, Andrew Garfield dan Toby guys. Jelas anjing. Ada pacar aku. Mau tidur dulu ya. Jadi kalau aku gimana Cil? Kebetulan aku ini jujur-jujuran aja ya. Aku tuh pernah ada beberapa kali di momen Hanalika dan sebenarnya menjadi Zalika pernah, menjadi Hana pernah, tapi lebih mostly ke menjadi Zalika sih karena belakangan ini tuh kan aku lagi jarang catch up sama teman-teman cowok aku, salah satunya karena aku tuh ada trauma gitu, Kak. Kakak mungkin tahu ya cerita. Jadi aku tuh pernah punya sahabat aku tuh dekat sama cewek yang juga aku kenal gitu, terus ya kecemburuan sosial gitu. Terus tahun 2000 ulang lagi kamu itu gitu. Jadi aku ngerasa hal-hal seperti ini pasti akan ya karena kalau cewek sama cowok tuh nggak bisa sahabatan. Jadi di salah satu pihak, di pihak yang pacar itu tuh pasti akan ada, aduh gue sama lo kok lo sahabatan tapi dia lebih care sama lo ya. Dan yang aku alamin sih biasanya turns out ternyata emang cowoknya suka sama aku. Jadi kita kalau misalnya mau sahabatan harus ada batasannya gitu. Kalau dia udah punya pacar. Jadi kamu percaya gak sahabatan cewek atau enggak? Aku nggak percaya karena aku ngalamin dan aku jadi ceweknya. Jadi aku kayak kedepannya kalau aku punya pacar, aku akan telusuri dulu lo konteks sahabatan sama dia gimana. Kalau misalnya sahabatannya begini, oh gue enggak nih, karena gue tahu gue dulu pernah kayak gini juga, gitu sih. Gitu. Oke. Tapi untungnya aku sama Umay kita sahabatan banget ya, maksudnya kita pernah ada di cerita yang kamu alami gitu. Oh, masa sih? Enggak ya, ya menurut aku mungkin tergantung orang kali ya. Kayak Iya. Kita jangan tanya sama pihaknya, cuma kita coba gitu. Gue nggak bisa kan ketawa. Kok gue nggak ada filter itu ya Mas ya? Gue nyari-nyari, gue adanya filter Spiderman. Gue bingung ngomong apa. Kayak ya orangnya juga sih. Tapi menurut lo gimana, Mai? Kan Dear Strangers kan tentang persahabatan dari kecil cewek cowok gitu. Terus akhirnya turn out malah si cowoknya sama-sama suka sama ceweknya. Nah, maksudnya menurut lo soal persahabatan cewek cowok tuh gimana, dan apakah lo pernah ngalamin? Terus apakah suka sahabat cewek itu adalah hal yang wajar? Menurut lo gimana? Menurut gue suka sih wajar-wajar aja gitu. Maksudnya awalnya kan ketertarikan kita jadi sahabat, siapapun itu juga. Apa? Oh iya, sorry. Ganggu ya. Ya maksudnya ketertarikan jadi sahabat kan dilandasinya sama suka dulu kan, suka ngobrol, suka A, suka B, suka C gitu. Tapi pada akhirnya tergantung lo bisa nahan itu jadi apa gitu loh. Entah misalkan bisa nahan itu jadi partner kerja yang asik kayak kita gitu kan, atau bisa jadi lawan main yang asik kayak Ray sama Ashira. Kalau gue nggak tahu ya lanjutnya kemana ya, maksudnya kita nggak pernah tahu tuh. Ini bisa nggak sih matanya jangan tutupin? Gue bingung nih ngeliat ekspresi apa. Dan ini tutup. Iya, kalau menurut gue sih gitu, maksudnya kalau suka sama sahabat sendiri wajar sih menurut gue, karena ya emang semua awalnya dari situ sih, tergantung kitanya. Dan menurut gue di Dear Stranger ini kan Bintang memilih untuk meneruskan perasaan itu, padahal kalau dia tahan tetap bisa. Dia tahan untuk nantinya dia memiliki orang lain di hidupnya, atau
Lika memiliki orang lain di hidupnya kan sebenarnya bisa kan nantinya gitu. Tapi Bintang memilih untuk mengutarakan apa yang dia rasakan dan merasakan itu menjadi sesuatu yang lebih gitu dari sekedar hanya teman atau sahabat saja. Keren. Betul. Apa sih? Iya sih. Keren. Jadi sebenarnya itu diri. Tapi aku ada satu pertanyaan nih. Itu pertanyaan yang tulisannya bikin perasaan atau enggak gitu. Iya. Kenapa Cila mau nanya apa? Cila punya pertanyaan apa, Cila? Pertanyaan yang netizen tuh sering banget tanyain ke gue. Mungkin Kak Prilly atau Umay bisa jawab atau mau jawab. Jadi kalau di logika ya, Zalika itu kan harusnya of course dia suka sama Bintang dong. Dia tuh ada effort segala macam selalu ada. Iya. Zalika juga menunjukkan dia tuh lebih nyaman gitu secara fisikal juga sama Bintang. Sementara sama Surya ini nggak pernah ditunjukkan secara eksplisit yang bikin Zalika suka. Jadi mungkin bisa dijelasin nih ke teman-teman kenapa akhirnya Zalika tuh kekeh sama Surya dan nggak mau Bintang. Karena aku ada jawaban, tapi aku mau tanya dari Umay atau Kapri atau Ray dulu. Menurut kalian apa bisa terjadi hal itu? Kalau kenapanya, saksikan dan amati tingkahnya Surya dari episode 1 sampai episode 10. Dan kalian bakal mengerti kenapa Zalika terlihat ya. Gue nggak mau confirm atau gue nggak mau state kalau misalkan Zalika suka sama si Bintang atau si Surya. Tapi sekarang kan penonton nangkep nih kayaknya Zalika suka sama Surya deh. Dan kalau kalian nanya kenapa, ya kalian mesti nonton sampai habis. Karena bakal kejawab sih. Iya, karena yang ngedefinisiin perasaan ya tindakan menurut gue ketimbang bacot kan. Tapi kalau gue dari cewek ya, kalau gue dari segi cewek nih ngelihat, ya kan Zalika lebih ngerasa nyaman dan lebih ngerasa kayak sering gitu ngeluangin waktu sama Bintang. Kalau gue nih ya, semakin gue memperlakukan temen cowok gue tuh bro banget, terus semakin gue berarti nggak suka. Karena kalau gue sama orang yang gue suka, ya jadi nih netizen kan suka kayak Prilly kok sama semua cowok deket gini ya, tapi harus bedain kedekatannya gitu. Kayak aku nih sama Umay, aku kan suka pukul-pukulan sama Umay, suka saling bully, suka ngakak-ngakak bareng. Pokoknya aku sama Umay bener-bener bro banget lah. Ya itu semakin berarti menunjukkan teman, sama lebih dari teman. Ya tapi kalau misalnya malu-malu, terus aku justru malah sungkan untuk cerita sama cowok itu. Kalau Umay kan aku cerita semuanya gitu ya. Tapi kalau aku dekat sama cowok, aku sungkan cerita, aku ketemu sama dia tuh jaim, agak-agak jaga image, itu berarti aku suka gitu. Karena ya cewek, ya normalnya cewek gak sih, semakin kita suka pasti kita juga semakin ada rasa malu kan untuk dekat sama dia. Nah makanya Zalika kayak gitu, sama Bintang lebih kayak deket, lebih kayak mesra, tapi sama Surya kayak lebih ada jarak gitu. Ya itu karena si Zalikanya ya mungkin perasaan lebih gitu. Emang cewek tuh kayak gitu menurut aku ya. Tapi seringkali semua berakhir sama yang bisa menjadi dirinya sendiri. Iya. Gue setuju sama Mas Umay. Menurut lo gimana, Ray? Kalau menurut Ray gimana? Kalau Ray kan udah tahu ya, maksudnya secara mental Bintang tuh gimana? Secara mental Lika juga gimana kan kamu tahu. Nah menurut kamu kenapa hal itu bisa terjadi dan kenapa kamu masih berusaha? Iya, dari sisi lain emang si Bintang ini clueless parah, emang anak muda yang bandel aja nih, nggak ngerti perasaan orang-orang di sekitarnya. Jadi dia emang apa yang dilihat itu yang dia percaya gitu kan. Jadi emang kan love language-nya Bintang nih sama kayak Ray ya, act of service kan. Gitu. Jualan. Nanti aku juga terus si Zalika kan ya sah-sah aja sih dia untuk merasakan hal yang membuat dia bingung nih sebenarnya dia kemana sih gitu. Karena emang si Bintang yang beneran
sayang tulus banget sama Zalika, emang dia suka kan dari pertama dulu, dari pertama banget, terus emang dia seperhatian itu, emang karakter bintangnya seperti itu, dan emang sudah sering setiap hari diulang-ulang kegiatan itu, aktivitas itu, jadi kayak emang seharusnya emang Zalika terbiasa dengan hal itu kan, jadi emang dia nyaman sama Bintang. Tapi dia melihat sisi lain dari karakter cowok yang beda banget nih daripada Bintang, seperti Mas Surya gitu. Terus menurut gue sih, gue setuju sama Mas Surya, sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh akan berakhir sama yang bisa bikin jadi dia diri sendiri gitu kan. Tapi dia cuma penasaran, dia sebenarnya itu cuma rasa penasaran seorang cewek yang apa yang bisa gue lihat lagi ya dari karakter cowok lain gitu daripada si Bintang. Dan 3 episode ini tuh nunjukin banget kalau statement kita bahwa Zalika bisa jadi dirinya sendiri sama Bintang. Iya. Oh iya, yang terlihat itu dong, maksudnya dia bisa bercanda seenak dia nggak jaim, dia bener-bener bisa ngomongin apapun, bisa cerita apapun, ketimbang sama Surya yang gue punya pembelaan nih, kayak misalnya ini perspektif gue aja ya, perspektif gue terhadap Zalika dan juga terhadap gue sebagai perempuan gitu. Kayak kadang kalau gue suka sama orang, gue tuh nggak bisa di depan orang itu gue nggak bisa kayak gue di depan lu gitu. Kayak di depan lu kan gue hancur banget kan, kayak terserah gue mau ngapain gitu, bercanda-bercandaan yang kayak gimana. Tapi kadang kalau di depan orang yang gue suka gue nggak bisa, karena ya beda aja gitu. Kadang kan kita di depan teman kita sama di depan pacar sama di depan orang tua kan beda. Nah jadi kayak beda porsi aja, kayak kalau di depan lo gue kayak gini, tapi kalau di depan orang yang gue suka ya belum tentu gue kayak gue di depan lo. Apalagi gue akan menyesuaikan orang yang gue suka nih umurnya berapa, terus orang yang gue suka nih sukanya apa, bercandaannya kayak gimana, kan nggak mungkin bercandaan semua orang sama. Jadi kalau gue bercandain dia kayak gue di depan lo, jadinya jadi emang sebenarnya sesuai dengan kita, gue lebih jadi gue yang lebih baik daripada jadi gue 100%, karena belum tentu gue 100% tuh lebih baik gitu, ngerti gak? Tapi oke, itu semua 3 pendapat yang berbeda, menarik. Tapi kalau dari sisi aku, gimana pun juga aku ngelihat kalau usaha tuh nggak bakal ngianatin hasil sih, kalau dari aku ya. Dan ngelihat dari usahanya Bintang, terus Bintang itu sebenarnya aku malah lebih herannya gini loh, kenapa sih Bintang bisa suka sama Lika sampai segitu? Lebih ke arah situ juga sih bingungnya, karena sebenarnya nggak tahu ya dari sisi cowok, mungkin dia Bintang tuh kan di sekolah dia bisa ikutin siapa aja yang dia mau, mungkin dia juga bisa nggak approach adik kelas atau siapa yang dia pengenin, tapi kenapa at the end of the day malah masih terus ada di pikiran dia? Kalau Ray ada ini nggak, ada pemikiran nggak kenapa akhirnya Bintang kekeh gitu ngejar Lika sampai bertahun-tahun? Dengan apa karakter yang kamu lihat dari Lika sebagai Bintang? Apa yang kamu lihat dari sebagai Zalika? Menurutku dengan karakter Bintang yang seperti itu tuh, kenapa ya sebenarnya kan sah-sah aja Bintang cari cewek lain gitu loh, kenapa harus Zalika gitu. Tapi kan emang dilihat dari karakter Bintang yang seperti itu, terus emang dia udah naksirnya dari kecil banget nih, dari pertama kali ketemu gitu, terus akhirnya bersahabat juga dari kecil. Mungkin kalau misalnya mereka cuma tetanggaan, cuma saling kenal dan nggak sedekat itu, Bintang nggak akan sekekeh itu buat deketin Zalika gitu kan. Jadi mungkin yang dia lihat dari kecil, dia punya sahabat cewek yang di mata Bintang, yang dengan karakter Bintang yang clueless dan sabodeteing gitu loh. Sabodeteing. Jadi dia ngeliat yang di Zalika tuh kayak, wah Zalika nih, gue aja sama Bintang aja sama ibu Mala tuh sama mamanya aja masih suka ngebantah kan, maksudnya masih sebandel itu, maksudnya masih suka bohong-bohong gitu, masih suka ngeles. Tapi sama Zalika nih dia
Ya udah dia bisa luluh gitu sama Zalika. Jadi yang kenapa dia terkekeh itu karena ya dia ngelihat karakter seorang perempuan yang bisa bikin dia luluh gitu loh. Berarti lebih ke personality yang iya gitu kan, apalagi dari kecil gitu. Karena mungkin juga Bintang males juga gak sih, mungkin mulai dari nol ya gak sih, kayak kalau udah nemu yang udah dari kecil ngertiin dia, seru juga, bisa bikin ketawa, kenapa harus cari yang lain ya kan? Iya, apalagi tetanggaan kan, deket banget. Iya. Kenapa harus cari yang lain? Gak berat diongkos ya? Iya, gak berat diongkos kan, tinggal ketok aja jendela kamarnya. Ada tuh nanti di episode selanjutnya. Cila kemana nih kok, sinyalnya jelek kayaknya ya? Iya, emang sinyal rumah dia agak kasihan. Iya. Kalau tahu rumahnya sinyalnya nggak bagus nih? Kenapa? Iya itu kan nggak bagus, itu sinyal tutup sampai keluar gitu. Gila, gue mau Umay kamu ini salah nih gue make up tuh, aku lagi ada acara. Oke, coba kita ada pertanyaan nggak nih dari orang? Pertanyaan di komen nih, kalian tanya-tanya dong di komen guys, soal tentang Dear Stranger 3 episode ini. Coba dong. Ya, coba. Kebanyakan review doang nih. Ya udah guys, thank you so much for watching. Oh belum. Hah? Guys, ada yang mau nanya ke Surya, ke Hana, atau ke Bintang? Atau Kak Umay banget tuh, ada komen Kak Umay. Umay ucul banget sih, love Umay. Yang mana itu? Bril, jangan tidur, Bril. Keriap merem anjir. Tenang. Gak ada yang mau nanya nih. Coba guys, ada yang punya pertanyaan. Oh, ngasih pendapat boleh sih kalau ada yang mau ngasih pendapat. Iya, atau kalian ngasih pendapat, nanti kita bacain. Episode 3 pecah katanya. Wow, thank you. Apalagi episode selanjutnya, episode 3 aja udah pecah. Makanya. Tapi aku suka banget sih emang scene yang itu. Gitu. Keren. Bintang gak sopan filmnya. Hah? Karena ini gak turun lagi. Apa? Sebentar. Mana nih? Mana lagi nih? Mana, ayo. Cari Ray. Nih, kurang panjang durasi filmnya. Coba silakan Ibu dan produser ditanyakan. Dijawab. Udah gratis mau kebetulan. Udah gratis mau panjang. Guys. Kenapa, Bro? Kalau di True ID emang durasinya segitu, biar kalian nontonnya juga nggak kelamaan, dan juga sebenarnya seri-seri emang bisa ditonton di sela-sela kerja, di jalan, kalau macet. Jadi emang bisa kalian tonton dimanapun gitu loh. Dan ini kan juga gratis ya, jadi kayak kalian nggak perlu subscribe, nggak perlu ada VIP atau apa, nggak perlu bayar lagi. Jadi emang benar-benar gratis. Jadi jangan nonton bajakan, kalian nonton deh di website. Berhubung ngomong-ngomong bajakan nih, tadi ada komen, nonton di tele ada nggak? Nah, orang-orang kayak gini harus diapain, Mas? Harus dirajam. Wow. Harus lah guys, kita bikinnya udah kita bikinnya udah jujur, kita bikinnya udah susah payah, masa kalian nontonnya udah gratis dibajakan lagi? Gak bakal ngerti orang-orang kayak gitu. Tim yang Ray sampai ke Pelitek, sampai manggil tukang urut, terus kalian nonton bajakan, gila. Iya, gua sampai ke Seleo. Oh iya, udah tayang kan ya itu scene itu ya? Ada cerita lucu. Oh iya. Gue mau spill cerita lucu. Ya kan, Ray? Jadi
di episode 3 kemarin yang tayang kan, yang sebelum kejadian Lika ke Itu? pukul, kan gue datang-datang nendang tuh ya, datang-datang nendang si Ramon. Wah, kan pas di tayangan bagus banget tuh ya, udah wah, nendangnya udah terbang banget nih. Itu sebenarnya mendaratnya saya ke Leo, guys. Iya, gue ngelihat lo jatuhnya ke Leo. Yang mana Leo yang pas itu? Yang pas ini, yang kan aku datang ke Ramon tuh. Tuh si Sarip. Datang nendang kan, terbang tuh nendangnya. Pas di tayangan bagus, tapi behind the scene-nya pas mendaratnya ke Leo. Tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa, alhamdulillah langsung manggil tukang urut. Jadi take yang pertama dia berhasil, tapi masih kurang dapat. Take yang kedua, tapi fightingnya yang ada yang salah. Pas take ketiga, bagus banget. Langsung pas mendaratnya juga bagus banget. Iya. Dia jatuh. Dan kadang juga capek juga sih, maksudnya wah kita syuting sampai begini kalian nonton bajakan nggak ngehargain kita. Satu sisi kayak ya emang mereka nggak punya hati dan nggak tidak memikirkan orang, tidak bisa menghargai orang. Jadi emang kita fokus sama yang baik-baik aja sama kita, fokus sama yang emang peduli sama karya kita dengan menonton tidak bajakan. Tadi sih barusan beberapa gue udah blok-blokin orang-orang yang nonton di aplikasi-aplikasi lain yang tidak legal gitu. Jadi kita fokus sama yang baik-baik aja, yang betul. Tidak ada akhlak kita biarin aja lah. karena gila, maksudnya gue salut banget sama dedikasinya semua cast, semua kru yang ada di lokasi buat syuting Dear Stranger ini. Walaupun syutingnya rasanya lancar aja gitu, tapi nggak mudah juga untuk nyelesain Dear Stranger ini, karena ya emang ya setiap kerjaan ada aja kan tantangannya, dan Dear Stranger salah satu yang cukup menantang juga buat kita lewatin sih menurut gue. Setuju. Jadi ya gue seneng banget sama hasilnya, seneng banget ngeliat kita semua memberikan yang terbaik. Dia buat penonton juga, semoga kalian mau bantuin promo-promo juga di TikTok, di Twitter, tag ke kita, di Instagram tag ke kita, ntar siapa tahu masih bisa kita upload juga di Instastory kita kan. Pasti kita repostin. Gue masih menunggu konten-konten dari penonton Dear Stranger mengupload footage Dear Stranger yang udah tayang. Mereka promosiin di sosial media mereka dengan konten jedak-jeduk. Nah, gue masih nungguin itu tuh. Gue masih nungguin jedak-jeduk, guys. Jadi ayo bikin jedak-jeduk, nanti gue repost. Kalau mau promo, tolong editannya jedak-jeduk. Iya, tolong bikin. Kan Bintang oke banget nih ya. Banyak kata-kata anak mudanya yang mewakilkan kalian banget lah gitu. Tolong karakter Bintang dibikin jedak-jeduk, kalian upload di TikTok kalian. Dan gue sebagai salah satu kreatornya merasa bahwa nggak apa-apa banget kalau kalian mau upload ini di sosial media kalian, as long as tidak full version. Jadi jangan juga kampret kayak lanjut part 2, part 3, part 4 terus sampai 15 menit akhirnya itu benar-benar tidak menghargai. Tapi kalau kalian mau upload 15 detik, 30 detik, next di 1 menit atau 2 menit, nggak apa-apa banget diupload di TikTok kalian, di Twitter, di Instagram. Jadi kalau gue sih sebagai salah satu kreatornya ngebolehin banget. Kalau ada yang mau ngedit kayak misalnya pakai audio apa ya sekarang yang lagi update, atau yang relate sama kalian, ada beberapa kalimat-kalimat kayak gini loh. Ini bukti nyata ya, pas teman aku yang beda lagi nih, dia nonton terus dia bilang, gila gue relate banget lagi. Terus aku nanya yang bagian mana, itu pas yang bagian di kantin abis gitu-gitu. Terus menurut gue kalian lebih cocok pacaran tau. Ini sotoy orang kita tuh pure sahabatan. Itu sumpah bener-bener dialognya persis. Terus aku langsung bilang, ya udah lu post lah di TikTok lo, kayak lo react kayak gila gue banget nih. Gitu-gitu tuh kan kayak hal yang mudah buat kalian lakukan, apalagi kalian setiap hari main TikTok kan. Jadi ya sama-sama lah kita cari part
Dan bukan nggak mungkin semua TikTok yang kalian bikin akan di stitch sama Prilly. Prilly tuh orangnya baik banget untuk akan di stitch TikTok kalian. Jadi ada yang komen OTW buat jedak-jeduk Ray katanya. Tuh Ray yang minta. Bikin. Iya guys, tag aja bikin sesukanya, nanti aku repost. Oke, kalau begitu sepertinya kita sudahi, sudah 30 menit. Kita menemani kalian. Thank you banget, Ray, Prilly, Ashira. Sama-sama. Dengan senang hati. Ingetin lagi dong, Ray, buat para penonton live kita hari ini. Para penonton, saksikan terus Dear Stranger. Setiap Senin dan Kamis, episode barunya akan terupdate di setiap Senin dan Kamis. Besok keluar episode 4. Wow. Kalian harus nonton karena lanjutan dari episode 3 yang sangat pecah itu. Apa yang akan dilakukan Bintang setelah Zalika terpukul balok? Jawabannya besok. Iya. Ya mau ngingetin sekali lagi juga buat teman-teman, jangan lupa buat di-share kalau misalnya kalian suka, kalau kalian apresiasi, tag aja ke Instagram kita semua gitu biar kita bisa lihat juga. Terus jangan nonton di aplikasi selain True ID, itu udah paling penting. Dan jangan bosan-bosan buat nungguin kita seminggu 2 kali ya. Karena orang-orang tuh pada komplain, gila gue udah lama-lama nunggu cuma 15 menit. Sabar. Bukan hanya kalian sebagai penonton, kita juga yang main sejujurnya kayak gitu kok. Iya. Jadi kita sama-sama merasakan itu. Ya udah deh, guys. Doain aja sih kita terus produksi yang durasinya panjang, oke? Betul. Amin. Iya, Stranger season 2. Amin. Oke, kalau gitu thank you semuanya. Sampai jumpa. Guys. Thank you semua. Lalu jangan Thank you. Bye-bye.